Salam Elohim, selamat pagi dan selamat ketemu dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Merupakan satu kebahagiaan dan kesempatan yang indah untuk memberikan sedikit tanggapan yang berkaitan dengan perbezaan antara agama dan kekristenan. Jadi memang pada dasarnya sudah kita kenal pasti apa itu agama, dan tentunya kita yang sudah lama dalam kekristenan sudah tentu tahu apa arti dan maksud daripada kekristenan itu. Tetapi pada dasarnya pada pagi hari ini saya ingin hanya memberikan sedikit input berkaitan dengan perbezaan agama dan kekristenan itu. Jadi yang pertama, agama itu pada amnya merupakan satu kepercayaan manusia ya kepada dewa atau sesuatu kuasa yang gaib dan sakti seperti Tuhan ataupun Allah. Dan juga agama itu adalah amalan dan institusi ya yang berkaitan dengan kepercayaan manusia tersebut yang boleh dikesan melalui fenomena-fenomena seperti misalnya perilaku ataupun perlakuan seperti sembahyang, seperti membuat sajian, perayaan dan upacara agama. Itu yang mereka lakukan dalam keagamaan, ya perlakuan yang dilakukan oleh agama. Dan mungkin sikap di mana sikap hormat, sikap kasih ataupun takut kepada kuasa luar biasa, dan juga menganggap suci dan bersih terhadap agama tersebut. Itu penghormatan manusia terhadap agamanya. Dan juga pernyataan ya seperti campi, mentara, ataupun kalimat suci, ayat suci, dan juga hal-hal yang dianggap kudus ya oleh agama tertentu. Ya. Dan mungkin termasuk benda-benda materi tertentu yang terkait dengan penyembahan itu. Ini terkait dengan bangunan misalnya. Bangunan seperti gereja, masjid, dan azimat, dan hal-hal yang berkaitan dengan benda penyembahan oleh agama tertentu. Nah, pada dasarnya fungsi agama itu kira-kira untuk apa sebenarnya? Bagi saya, ini agama dapat memberikan pandangan ataupun konsep dunia ataupun konsep tertentu kepada suatu kelompok manusia ataupun budaya ataupun community manusia tertentu, dan juga dapat berfungsi untuk memberi rasa kekitaan ataupun kesatuan dan perpaduan kepada satu kelompok manusia tertentu dalam keagamaannya. Dan itu kita lihat dalam berbagai agama bagaimana mereka sepertinya begitu dekat dan bersekutu dan berpadu dalam keagamaan mereka. Sehingga melalui agama itu kita dapat melihat gaya mereka bagaimana kesatuan perpaduan itu intim sekali. Itu bagus. Dan juga agama ini memberikan sedikit fungsi untuk mengawalkan community ataupun komunitas itu supaya hidup ya rukun, aman, damai seperti itu. Di mana kita lihat agama tidak pernah mengajar manusia untuk membuat kejahatan. Ya. Nah, seterusnya agama itu juga memberikan jawaban terhadap hal-hal yang susah ataupun sulit untuk kita memberikan jawaban terhadap pertanyaan manusia. Jadi kita merujuk kepada mungkin iman dan kepercayaan kita kepada kuasa ajaib itu supaya mudah-mudahan dapat memperolehi jawaban ya untuk dapat mengatasi pertanyaan kita.
ataupun pergumulan dan kesulitan yang kita hadapi mudahan ditolong oleh Tuhan. Dan dapat kita lihat bahwasanya fungsi agama itu adalah satu keinginan dan kerinduan dan usaha manusia kalau dapat mencari dan menemukan Allah. Dan dengan kata lain, kalau dapat menemukan Allah, dapat memperolehi keselamatan dalam rangka melakukan ini, melakukan itu sesuai dengan perintah dan sistem ya institusi agama itu supaya dapat selamatlah ya, mudah-mudahan dapat selamat. Jadi sepertinya agama itu pada umumnya adalah suatu institusi, satu sistem pelembagaan yang begitu luas, sehingga agama itu tidak hanya dilihat dari satu bentuk saja, satu jenis saja, tetapi ada berbagai bentuk dan jenis dan kelainan yang dapat kita lihat dalam berbagai agama-agama di dalam dunia ini. Jadi pada dasarnya kita dapat melihat agama itu sepertinya merupakan satu perhubungan antara Allah dan manusia, dan satu usaha manusia untuk mencari dan menjangkau Allah supaya dapat hidup di dalam kemenangan, hidup dalam kebenaran dan keselamatan, khususnya dengan usaha manusia. Tetapi kalau kita lihat dari segi sudut pandang kekristenan itu, kalau kita memikirkan tentang agama Kristen, nah saya hanya menekankan seterusnya di sini bahwasanya kekristenan itu lebih daripada agama. Oleh karena tidak hanya sekedar dengan usaha manusia untuk mencari serta menjangkau Allah demi selamat ataupun untuk selamat, dan juga agama itu untuk dapat persekutuan dan perpaduan hidup aman dan damai dengan sesamanya dan sebagainya. Tetapi kekristenan ini sepertinya adalah satu kehidupan yang memiliki perhubungan pribadi yang intim dan yang dekat dengan Tuhan. Nah, itu kita lihat yang pertama misalnya tentang keselamatan. Ya, di mana keselamatan itu diperolehi melalui iman dan kepercayaan kita kepada pengorbanan Yesus Kristus di kayu salib. Sehingga dalam Yohanes 3:16 dikatakan bahwasanya begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga telah mengurniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi iman dan kepercayaan di dalam nama Yesus Kristus itu dijamin keselamatannya. Jadi itu yang pertama, di mana kekristenan itu tidak sekedar agama, tetapi satu perhubungan yang dekat sampai kita mengenal dan menerima serta percaya kepada Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat. Dan keselamatan ini bukan sekedar unsur daripada kekuatan manusia, cara manusia, usaha manusia, tetapi ini berkaitan dengan anugerah Allah, the grace of God. Ya, di mana kita dapat lihat dalam Yohanes 14 ayat 6 yang mengatakan, ya Yesus mengatakan, "Akulah jalan, kebenaran, dan hidup, dan tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Aku." Jadi ada jalan menuju ke surga, ya, ada kebenaran tentang surga, dan ada hidup yang kekal. Itu namanya keselamatan dan hidup kekal yang dijamin, yang pasti, dan yang betul-betul benar dan tulus serta ikhlas. Jadi menaruhkan iman dan kepercayaan kepada Yesus Kristus itu melebihi unsurnya keagamaan tadi, yang hanya percaya supaya mudah-mudahan kalau sistem itu
ataupun cara itu, perintah dalam agama itu dibuat, dikatakan mudah-mudahan. Tetapi di sini dikatakan kalau kita menaruhkan iman dan percayaan kita Yesus Kristus, itu yakin, pasti, dan benar. Bahkan dalam Kisah Para Rasul pasal 12 ayat keempat dikatakan keselamatan tidak ada di dalam sesiapa pun selain di dalam Dia, yaitu Yesus Kristus, ya. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama yang lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Di bawah kolong langit ini tidak ada jalan yang lain selain daripada Yesus Kristus, supaya keselamatan itu dapat kita perolehi. Jadi di sini tidak ada usaha manusia semata supaya diselamatkan, tetapi ini usahanya Allah. Di sini Allah yang mencari manusia, bukan manusia yang mencarinya Allah. Itu perbezaan yang ketara betul. Dan kekristenan itu juga merupakan satu fellowship, ya, satu persekutuan, hubungan yang dekat, yang erat, yang intim dengan Tuhan. Ya, jadi hanya bukan sekedar satu upacara yang dilaksanakan, ya, berdasarkan tuntutan dan perintah agama, tetapi ini lebih daripada itu, di mana ada unsur pribadi yang bersekutu dengan seorang pribadi yang lebih berkuasa, yaitu dengan Allah sendiri. Dan selain daripada persekutuan itu, ya, fellowship itu, ini kekristenan merupakan satu ketaatan juga, ya, untuk kita menaati firman Tuhan dan melakukan. Oleh karena firman Tuhan katakan bahwasanya, ya, kita hanya mendengar tapi tidak melakukan, itu adalah sia-sia. Jadi memang dalam kekristenan seperti agama pun, ya, ada ketaatan untuk melakukan perintah. Tetapi ini merupakan salah satu daripada unsur dalam kekristenan, di mana kita menaati suara Tuhan, firman Tuhan, pimpinan Tuhan, rencana Tuhan, kehendak Tuhan, kita lakukan dalam kehidupan kita. Dan yang terakhir ini berkaitan dengan kasih, ya, di mana dalam Matius pasal yang ke 22 ayat 35 sampai 38, ini merupakan salah satu daripada ungkapan supaya kita betul-betul mengasihi Allah, ya, dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap akal budi kita. Bahkan firman Tuhan mengatakan bahwasanya itulah kasih yang terutama. Dan berkaitan dengan kasih ini, ada juga kasih kepada sesama kita berdasarkan Matius 22 ayat 39 yang mengatakan, kasihilah sesamamu manusia seperti kamu mengasihi dirimu sendiri. Jadi ini unsur berzanya kekristenan, di mana perintah daripada kasih kepada Allah dan kasih kepada sesama kita merupakan wujud yang nyata dalam mengungkapkan hidup kita yang sebenarnya. Untuk apa? Mengasihi Allah dan sesama. Dan yang terakhir itu, kekristenan merupakan salah satu daripada pelayanan. Pelayanan untuk Tuhan dan untuk sesama. Dalam rangka kita dapat memberikan pertolongan, pimpinan, pengajaran, nasihat, dan semangat dan sebagainya, dan hidup, ya, yang sesuai dengan rencana dan kehendak Tuhan. Jadi pada pagi hari ini sedikit yang saya dapat kongsikan perbezaan antara agama dan kekristenan. Sepertinya agama merupakan usaha manusia semata, tetapi kekristenan itu merupakan usaha Allah untuk menolong kita sebagai manusia yang lemah supaya dikuatkan dan diberkati oleh Tuhan.
Terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati kita bersama-sama. Amin.